وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wasyukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kita bersama pada bulan Syawal ini. Telah kita lalui bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat insyaallah, dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, dengan salat tarawih secara berjamaah, qiyamul lail di malam hari, dan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan untuk kita kerjakan pada saat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar puasa kita pada tahun ini bisa menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu aam wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali suci, termasuk orang-orang yang sukses melalui Ramadan, termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan pada tiap-tiap tahun ketika Ramadan tahun depan kita jumpai, kita semua dalam keadaan baik. Amin. Allahumma amin. Lebaran lah judulnya kita ini kan, karena kisahnya sebelum Ramadan, pas Lebaran tidak ketemu. Jadi sekarang kita ucapkan kembali minal aidin wal faizin. Jawabannya apa? Kullu am wa antum bi khair. Kadang-kadang kan kalau kita dengar dari orang ngomong ke kita minal aidin wal faizin ya, kita jawabnya wal faizin itulah. Oh minal aidin ya, oh wal faizin. Itu kan jawaban kita. Tidak jadi masalah. Itu nyambung, tapi sebenarnya nyambung ucapan. Karena paketannya tuh satu paket sudah, minal aidin wal faizin. Kalau kita minal aidin wal faizin itu ejaan Indonesianya. Minal aidin wal faizin. Kalau ejaan bahasa Arabnya minal aidin wal faizin. Dari kalimat ada ya'udu audan, aidun, aidin, aidun. Artinya kembali. Kembali apa? Kembali suci. Ngapa bisa kembali suci? Puasa sebulan penuh itu mensucikan segala dosa kita insyaallah. Nah, jadi yang betul minal aidin wal faizin itu ejaan Arabnya. Jawabannya apa? Bukan wal faizin tadi, bukan. Kalau nak ngikutkan jawaban yang tepatnya nian sebenarnya kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun ketika Ramadan kita sehat terus, baik terus. Nah, itu dia jawabannya. Minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lagi ilmu kita pada tahun ini. Amin. Allahumma amin. Ramadan tadi sudah kita lalui, dan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Ketika Ramadan tiba kita bahagia. Ketika Ramadan berlalu kita bersedih. Tapi bercampur aduk, bercampur dengan kegembiraan. Ramadan tiba kita senang, itu adalah anjuran. Dan alasan kita senang karena memang bulan itu adalah bulan ibadah. Kita senang ibadah. Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari azab api neraka. Nah, jadi silahkan kita ingat-ingat lagi. Ketika Ramadan tiba kemarin, kita bahagia atau tidak? Kalau bahagia, itu kabar baik dari nabinya ada. Apa kata Rasul? Haramallahu jasadahu 'alan niran.
Allah akan haramkan jasadnya bagi api neraka. Artinya apa? Tempatnya surga. Tapi bahagia bukan karena yang sifatnya duniawi, bukan. Bukan karena bisa libur panjang ketika Ramadan, bukan. Bukan karena bisa berdagang banyak laris kalau Ramadan itu, bukan itu. Tapi karena Allah memang kita bahagia, maka Allah jadikan kita orang beruntung. Ramadan berlalu, kita sedih. Tapi ketika lebaran, otomatis kita juga senang. Campur aduk perasaan kita ketika itu. Sedih karena Ramadan berlalu. Detik-detik Ramadan begitu mahal. Ibadah sunnah kita kerjakan, dapatnya pahala wajib. Ibadah wajib kita kerjakan, Allah lipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat. 70 kali lipat. Atau bahkan sampai bisa 700 kali lipat. Sampai di mana ikhlasnya kita karena Allah. Jadi Ramadan itu sangat indah sekali. Hadiah besar dari Allah untuk kita. Belum lagi ada yang namanya malam Lailatul Qadarnya. Belum lagi memang bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad yang kalau kita tidur saja di bulan itu dapat pahala. Naumus shaimi ibadah. Pahala semua jadi Ramadan itu. Ala kulli hal, ketika Ramadan berlalu kita sedih karena semua itu tidak ada lagi di bulan-bulan lain. Tapi juga ada kebahagiaan yang tersirat di dalam hati, yaitu kebahagiaan karena kita sudah menggapai dan mencapai kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu. Kemenangan karena mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Ta'ala. Makanya di pagi hari raya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dengan jumlah yang tidak mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Banyak sekali jumlah malaikat tersebut. Allah tebar mereka di tempat-tempat pemukiman muslimin dan muslimat. Untuk apa? Untuk mengucapkan perkataan selamat. Kalau kita nih ada orang kawin, kita kirim apa? Karangan bunga kan? Ngapo? Ada tulisan selamatnya di situ. Biar senang yang kawin tuh. Dapat dari Bapak Sianu, Bapak Sianu, Bapak Sianu, macam-macam. Karangan bunganya berdekat panjang. Senang. Orang yang baru melalui Ramadan dan berhasil melaluinya dengan penuh ketakwaan dan ibadah di sisi Allah, maka Allah juga ngirim ungkapan selamat untuk kita. Tapi bukan melalui karangan bunga, melainkan ngirim para malaikatnya. Hadzal yaum jaizah, kata malaikat. Wahai muslimin, wahai muslimat, hari ini adalah hari yang menggembirakan untuk kalian. Ini adalah hari pembagian hadiah. Karena kalian sudah giat ibadah selama sebulan penuh, maka ambillah semua pahala-pahala tersebut. Dan Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi itu yang diungkapkan oleh para malaikat kepada kita setelah kita baru menyelesaikan salat sunnah Idul Fitri. Jadi intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani momen-momen bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Sekarang pertengahan Syawal, benar kata Pak Aziz tadi, udah hampir 2 bulan kita libur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebelum Ramadan masih kita ingat bersama. Kalau sudah ada yang lupa, silahkan buka channelnya. Ada di Facebook, ada juga di YouTube. Nah, jadi videonya masih ada, silahkan diulang kembali. Sekarang kita sedikit baik mengingat daripada apa yang kita sampaikan ketika itu, yaitu mengenai takbiratul ihram. Bab kita ini kan sekarang sedang bab sunnah-sunnah sholat secara rinci. Setelah ini rencananya kita akan buka pembahasan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubah, sholat sunnah isyraq. Nah itu kan masing-masing sholat sunnah itu ada pembahasannya. Tapi yang ada pembahasan cukup penting untuk kita bahas yang tidak. Jadi ala kulli hal, sholat sunnah itu bab yang sangat penting juga. Karena kita ini biasa kalau sudah sholat wajib dah tinggal, ketagihan sholat biasanya. Kalau orang sudah baik menekuni sholat 5 waktunya, biasanya dia candu melakukan sholat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ada mensyariatkan sholat-sholat yang bisa kita kerjakan di luar sholat fardu.
Namanya sholat sunnah, macam-macam. Ada yang memang terikat dengan waktu, ada yang tidak. Yang terikat dengan waktu, ya sholat duha, hanya bisa dikerjakan di waktu duha, pagi sebelum zuhur. Ada lagi sholat tahajud juga terikat dengan waktu, hanya bisa dikerjakan di malam hari setelah kita bangun tidur dan sebelum subuh. Ada lagi sholat sunnah witir yang bisa dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya di malam hari. Batas waktunya pun adalah waktu subuh dan lain sebagainya. Insya Allah semua kita bahas. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan bab yang memang kita dalam pembahasannya, kita nak mengingatkan satu sholat sunnah yang seringkali penerapannya salah dari segi waktu. Apa itu? Sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu dikerjakan setelah subuh, tapi bukannya masih gelap. Matahari sudah terbit, terus tunggu ke lagi 16 menit setelahnya, baru masuk waktunya. Tapi fakta dan realita yang ada, itu kebanyakan orang sholat isyraq itu, kalau sudah kajian subuh langsung sholat isyraq dulu. Allahu Akbar. Ngapa? Udah terbit matahari. Kajian subuhnya berlalu. Minggu biasa tuh kadang-kadang ada masjid-masjid banyak ngadakan kajian subuh hari Minggu. Kajian subuhnya kurang lebih jam 6 selesai. Habisnya tegak kalau Allahu Akbar isyraq. Itu niatnya baik, tapi caranya salah. Kenapa? Waktunya belum masuk. Tapi kan syuruk sudah. Lihat jadwal itu ada waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Ada waktu syuruk. Nah itulah. Waktu syuruk itu udah jam 6 nih Ustaz. Boleh bagi isyraq? Bukan. Syuruk itu bukan artinya waktu kita sholat isyraq, tapi waktu terbitnya matahari yang menandakan dan memberitahu kepada kita bahwa waktu subuh udah habis. Jadi fungsi daripada syuruk disebutkan di jadwal sholat 5 waktu yang ada di masjid-masjid dan musola-musola. Apa dia fungsinya? Untuk memberitahu kepada kita bahwa waktu subuh selesai jam sekian ini. Nah, jam 6 misal taruh telah. Nah, jam 6-nya habis waktu subuh. Jangan diundur setelah itu lagi, sudah tidak boleh, haram. Nah, jadi itu untuk memberitahu mengenai itu. Bukannya waktu sholat isyraq sudah masuk, syuruk sama isyraq beda. Kalau sholat isyraq itu masuk waktunya 16 menit setelah syuruk tadi. Kalau syuruk atau terbit matahari pukul 6, berarti pukul 6 tuh jangan takbir dulu sholat isyraq, tidak boleh. Tunggukan 16 menit setelahnya baru masuk waktu untuk melakukan sholat isyraq, baru boleh, baru sah. Parahnya lagi, kalau kita belum tiba waktu isyraq, kita sudah sholat isyraq, bukan sekedar tidak sah, akan tetapi maaf, hukumnya menjadi haram. Sebab ada 4 waktu, atau maaf 5 waktu dalam 24 jam yang kita ketika itu diharamkan sholat. Ada 5 waktu di dalam 24 jam ini, setiap hari ada 5 waktu yang ketika itu kita dilarang untuk sholat, haram sholat, tidak boleh. Di antaranya apa? Waktu ketika matahari terbit, itu haram kita sholat. Sampai kapan? Sampai tibanya waktu isyraq. Kapan itu tibanya waktu isyraq? Setelah terbit matahari 16 menit setelahnya baru masuk waktu isyraq. Sebelumnya haram. Jadi kalau habis kajian subuh jam 6, kita nyengok syuruk jam 6 dulu, langsung sholat isyraq, bukan boleh pahala, malah boleh dosa. Boro-boro nak sah. Bukan boleh pahala, tapi dapat dosa malahan. Sebagian ulama menyebutkan ngapu haram sholat waktu habis subuh itu, ngapu karena ketika itu adalah waktu sembayangnya para penyembah matahari terbit. Ketika itulah penyembah matahari nyembah matahari. Ketika itu pula syaitan terbang di atas langit dan mensejajarkan dirinya dengan matahari itu, seakan-akan apa? Dia ngerasa dia yang disembah. Makanya ketika itu sehingga tidak ada tasyabuh atau keserupaan ibadah kita dengan mereka. Ketika itu pula kita diharamkan sholat. Itu haram, atau maaf, alasan haramnya sholat ketika matahari terbit. Nah, jadi sekali lagi kita tegaskan, waktu sholat isyraq itu bukan ketika matahari terbit atau syuruk, akan tetapi 16 menit setelah syuruk itu berlalu baru boleh kita kerjakan. Nah, itu yang banyak salah. Memang belum waktunya kita bahas bab sholat sunnah ini, mungkin 1 kali pertemuan lagi. Tapi takut-takut ada yang salah nayapkan besok atau lusa. Kita ingatkan dulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita melanjutkan kajian sunnah-sunnah di dalam sholat, yang mana sebelum Ramadan kemarin kita membahas tata cara penerapan sunnah secara detail ketika kita sedang takbiratul ihram. Sudah kita kaji, sedikit kita ulangi biar lebih nyantol lagi, lebih ingat lagi. Allahu Akbar disyariatkan dengan lafaz Allahu Akbar. Kita buka sholat kita agar benar-benar yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah semata. Allah Maha Besar, artinya yang lain kecil, tidak berhak masuk di dalam sholatku. Tidak pantas untuk aku ingat ketika aku melaksanakan sholat ini. Ngapa? Sholat ini aku menghadap Allah dan Allah Maha Besar, yang lain semua kecil, sehingga fokusku hanya akan aku arahkan kepadanya semata. Itu dia. Itu bahasa lidahnya. Bahasa tubuhnya pun ada untuk dijadikan sebagai pelengkap. Apa itu? Ngangkat tangan itu. Allahu Akbar. Ngapo ngangkat tangan itu maksudnya apa? Ngangkat tangan itu kata para ulama seakan-akan kita menjadikan segala hal selain Allah, apapun itu, di tangan kita angkat ke pucuk, kita lempar ke belakang pundaknya kita. Kita lempar ke belakang pundaknya kita. Jadi kayak ini tuh apa? Seakan-akan kita meletakkan segala hal yang ada selain Allah Subhanahu wa taala di tangan kita, kita angkat ke atas, kita lempar ke belakang. Bukan sekedar kita lempar saja, bukan, lempar ke belakang pundak sehingga terjingoh lagi tidak lagi sudah. Benar-benar dilupakan. Jadi seperti itu hikmah daripada penuturan takbir ketika kita memulai sholat, dan hikmah daripada mengangkat tangan ketika waktu itu adalah agar kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar hukumnya wajib kita sebutkan, ngangkat tangan hukumnya sunnah. Tata caranya seperti apa? Barengan, mulai nyebut Allahu Akbar, mulai ngangkat. Selesai nyebut bar, itu tangan kita di atas. Setelah itu turunkan tangan, lidah kita tidak mengucap apa-apa. Allahu Akbar. Seperti itu penerapan yang asli, yang apa? Yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita di mana letaknya? Insyaallah masih ingat galau kan? Letaknya ibu jari ini di bawah daun telinga, dan telapak tangan kita diarahkan ke arah kiblat. Jangan lupa ujung-ujung jari ini agak sedikit merunduk, sehingga bagian ini atau ujung jari ini juga menghadap ke kiblat. Jangan terlalu direnggangkan, juga jangan terlalu dirapatkan, namun sedang-sedang saja di antara satu jari dengan yang lain. Itu sedikit pengulangan daripada keterangan yang sudah kita terangkan pada bulan lalu. Kemudian setelah takbiratul ihram berlalu, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita kerjakan, ya dapat pahala karena hukumnya sunnah dan fadilahnya hebat. Karena zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan para sahabat, ternyata ada seorang badui. Badui ini wong pedusunan, tidak terlalu mengerti masalah etika, sehingga ketika sholat dia bacaan suaranya diangkat, cak pengen ngimam. Imam baik kalau iftitah lagi tidak diangkat suaranya. Ini beliau ini keras suaranya sehingga sahabat-sahabat yang hadir itu denger galau. Akhirnya setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang baca doa kencang? Ya mungkin sebagian sahabat bertutur di dalam hatinya, nah lejar lah kamu, galak gitu. Nah, lagi sholat berisik-berisik, ditegur Nabi. Tapi ternyata subhanallah, ketika itu orang angkat tangan, saya ya Nabi, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ajibtullah, aku kagum dengan doamu itu. Futihatlah abu-abus sama. Ketika engkau membaca doa tadi, Allah Ta'ala membukakan pintu langit. Pintu langit terbuka gara-gara sebab bacaan doamu ketika sholat tadi.
Rasulullah kemudian, atau maaf, kemudian para sahabat meriwayatkan hadis ini sehingga menjadi syariat kita sunnah salat dibuka dengan iftitah. Rasulullah juga iftitah. Bukan tidak, ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi permulaan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang disebutkan oleh Arab Badui tadi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja kalimat yang disebut oleh Badui tadi. Ajibtulaha, kata Rasulullah, aku kagum dengan doamu. Futihatlah abu-abus sama, pintu langit terbuka gara-gara bacaanmu. Cuman sampai situ baik. Jadi kalau yang disebut dan dibaca oleh Nabi ketika sholat, lanjutannya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Akhirnya dua riwayat ini digabung jadi satu, sehingga hafalan iftitah itu panjang dari yang dibaca oleh Badui tadi dan yang memang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ada kita bawa PDF-nya, tidak bawa kitabnya. Tidak lemak kalau bawa kitab banyak-banyak kan bingung. Begawaan banyak-banyak. Jadi satu kitab cukup. Yang tidak ada di sini kita bawakan PDF-nya. Ada di sini disebutkan hadis faqad warada an Ibnu Umar. Ini naskah hadisnya. Faqad warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Telah datang sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah, termasuk ulama yang hebat dari kalangan para sahabat anaknya beliau ini. Beliau suatu hari pernah bercerita, bainama nahnu nusolli, suatu hari kami sholat dengan Nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idz qala rajulun minal qaum, akhirnya ada seorang laki-laki di pertengahan sholat berkata, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ lafaz Badui tadi ketika sholat. Akhirnya setelah sholat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata dan bertanya, manil qailu kalimatu kadza wa kadza. Siapa tadi yang ada baca dengan suara keras tadi itu? Siapa uangnya? Faqala rajulun minal qaum, akhirnya dia mengaku, ana ya Rasulullah, saya wahai Nabi. Qala ajibtu laha, aku kagum dengan ucapanmu dan doamu tadi. Futihatlah abu-abus sama, Allah buka pintu langit berkat doamu tadi. Qala bin Umar, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini mengomentari hadis ini sendiri. Apa kata beliau? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Maka doa itu tak pernah aku tinggalkan semasa hidupku setelah itu. Setelah itu aku baca terus doa itu sampai saat ini, sampai saat beliau mengucapkan perkataan ini. Tidak pernah aku tinggalkan, aku baca terus. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Akhrajahu Muslim. Ini hadis disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Artinya apa? Hadisnya sahih. Kalau hadis sahih bisa jadi hukum. Kalau hadis tidak sahih tidak boleh jadi hukum. Apalagi dijadikan dalil dalam akidah. Ini hadisnya sahih, aman, makanya jadi hukum dalam syariat. Terus kalau hadis dhaif tidak boleh diterapkan kecuali dalam pengamalan sehari-hari saja. Fadhailul amal. Fadhailul amal itu kalau ada anjuran yang ngawekeun ini boleh pahalo ini. Selagi gawean itu baik memang, maka itu boleh kita kerjakan. Selagi bukan terkait dengan hukum atau akidah. Kemudian di sini ada an Ali bin Abi Thalib. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah, yang mana beliau mendapatkan sebuah ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala, bahwa Rasulullah itu kalau mulai salat beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kesimpulannya, iftitah yang selama ini kita hafal itu terdiri dari dua riwayat. Yang pertama doa yang disebut oleh Badui, yang pertama doa dari Nabi, gabung jadi satu
Jadi doa iftitah sunnah kita amalkan. Jangan sampai kita tidak tahu. Iftitah ini sebenarnya terdiri memang dari 2 riwayat, tapi terdiri dari 3 bagian. Dari 2 riwayat hadis, tapi pembagiannya dari 3 suku kalimat. 3 bagian. Yang pertama apa? Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama. Yang kedua, inni wajjahtu wajhiya lil-samawati wal minal musyrikin. Itu suki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Buat apa kita tahu pembagian itu? Kalau kita ingin meringkas. Bisa dari mana ke mana baik kita baca, terserah nak pilih bagian pertama atau nak pilih bagian kedua atau nak pilih bagian ketiga. Contoh imam tarawih, Allahu akbar, nak baca iftitah lengkap, lama. Allahu akbar, bacanya pelan pula. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah lama baru bismillahirrahmanirrahim. Capek makmum. Jadi nyiasatnya seperti apa? Harus tahu fikihnya. Ditinggalkan iftitah, sayang. Mau baca secara lengkap, apalagi tidak ada cepat bacanya, kesian makmum. Jadi solusinya seperti apa? Singkat saja, jangan meningkatnya. Dia terdiri dari 3 bagian. Silahkan mau pilih salah satunya yang mana, bebas. Jadi boleh kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan enggak perlu panjang. Tapi Fatihah dibaca juga. Atau iftitah, maaf. Iftitah juga dibaca. Atau bagian kedua kita ngambil inni wajjahtu, langsung Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngambil bagian keduanya. Atau ngambil bagian ketiga boleh juga, boleh. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi juga. Jadi kalau tahu ilmunya lemak, bisa kita ringkas, tapi tetap fadilahnya kita dapat. Kalau pengen yang afdal, ya lengkapi. Tapi tetap baik kalau kita lembek yang afdal, makmum di belakang menggelet hatinya, ngutuk dalam hati, oh si imam nih bismillah belamonian, dari takbirnya jarak lama, kami capek. Terawih ini 20 rakaat, apa lagi? Ada sebagian musola, sebagian masjid masih menerapkan 20 rakaat, panjangkan. Nah itu nak nyiasatnya pandai-pandai. Kalau yang cuma 8 rakaat sholatnya masih aman tuh. Karena tidak pula banyak rakaatnya, 8 rakaat beres. Jadi seperti itu. Kesimpulannya apa? Bahwa iftitah itu terdiri dari 3 bagian. Terserah kita kalau mau menyingkat, mau ambil bagian pertama boleh, ambil bagian kedua boleh, ambil bagian ketiga juga boleh. Wallahu a'lam. Nah, jadi iftitah adalah kesunahan untuk kita baca, dan insya Allah memang ketika kita membaca, pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal tersebut terjadi dulu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayat hadis sahihnya dari Al-Imamul Bukhari. Nah, hadis yang badui tadi itu riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih juga. Hadis sahih juga. Nah, jadi iftitah pembahasannya seperti itu. Kemudian termasuk hal sunnah yang perlu kita ketahui, tapi jarang dijelaskan. Apa itu? Bahwa di antara satu dengan yang lain di dalam hal-hal sholat itu kadang-kadang harus atau dianjurkan untuk dipisah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, jangan langsung Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Bukan artinya tidak boleh, boleh baik. Tapi kalau mau mengambil kesunahan, kita juga harus menerapkan 5 saktah di dalam sholat. Apa itu saktah? Saktah itu spasi. Spasi. Jadi dari Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira itu bertentangan dengan sunnah. Karena sunnah mengajarkan
5 spasi di dalam sholat ketika berdiri itulah kita terapkan. Apa saja itu? Yang pertama, di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah itu dispasi, dijarai waktunya. Sebentar jadilah. Biqadri subhanallah kata ulama. Biqadri aqallit tuma'ninah, dengan kadar waktu paling singkat kita bertumakninah, yaitu waktu yang cukup untuk mengucapkan kalimat subhanallah. 1 detik kurang lebih? Iya, kurang lebih 1 detik. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu baru pas. Sesuai dengan sunnah. Bukan tidak boleh langsung kita sambung tuh boleh, tapi itu mukhalif bis sunnah, bertentangan dengan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, salah lagi sudah. Kalau nak nerapkan sunnah, selesai iftitah jangan langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Spasi keduanya di situ soalnya. Jadi jarai wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pas. Itu yang kedua. Jadi yang pertama di antara takbiratul ihram dan iftitah. Yang kedua di antara doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Yang ketiga di antara surah Al-Fatihah dan amin. Nah, ini yang susah kita nak kompak. Kalau kita sholat dewean baca dia tuh apa kata kita. Kalau kita sholatnya berjamaah, itu kan amin kan bareng-bareng rame. Kebanyakan kita perhatikan kalau imam sudah waladhdallin amin langsung nyambung. Tidak kata spasi sedikit pun. Sah dah, ya sah. Tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman kalau ingin menerapkan kesunahan secara sempurna, dijarai. Karena spasi ketiga, saktah ketiga ketika berdiri dalam sholat itu di antara akhir atau ujung surah Fatihah dengan amin itu dijarai waktunya. Ada spasi. Waladhdallin amin. Itu pas baru. Kalau kita sholat sendiri gampang. Kalau berjamaah, nak serempak, nak kompak, mulainya barengan, selesainya barengan, itu yang agak repot. Ala kulli hal, yang penting amin dibaca, masih penting lah ya, daripada tidak ngaminkan. Kita ngaminkan itu kan menunjukkan kekompakan kita umat Islam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang Yahudi itu iri dengan kita. Berapa banyak syariat yang Allah berikan ke dalam agamanya Nabi Muhammad ini luar biasa hebat. Yang mana Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Mereka punya syariat, tapi tidak seindah syariatnya kita. Mereka mau buat sendiri, ya tidak mungkin. Karena ini adalah dinul samawi, agama yang aturannya datang dari Allah. Dan ternyata ketika mereka melihat aturan agama Islam ini sangat indah sekali, iri mereka. Syariat kita dulu tidak seperti ini. Apalagi ketika kita sedang sholat berjamaah dan kompak ngaminkan bacaan imam rame-rame. Itu paling ringan mereka. Orang Yahudi Madinah ketika mereka bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, paling marah mereka, paling tidak senang mereka kalau muslimin lagi sholat berjamaah di masjid, Rasulullah baca waladhdallin. Ratusan orang di belakang serempak amin, suaranya menggema kemana-mana. Itu mereka paling tidak demen. Nah, itu menunjukkan kekompakan kita. Mereka tidak mau kita itu bersatu padu, pengennya kita ini dipecah-pecah. Makanya muncul macam-macam aliran. Kalau ditelisik, kita teliti dari segi sejarahnya, ternyata memang semua yang ada, atau maaf sebagiannya yang memang sekarang ini besar, produknya mereka, kantor-kantornya di Inggris. Itu bukan pembahasan kita lah. Pembahasan kita pada amin tadi. Itu yang pertama, menampakkan kekompakan kita. Yang kedua, memang boleh pahala besar ketika kita ibadah sesimpel itu, akhirnya dapat pahala besar. Dalam riwayat bahwa kalau
makmum mengucap amin setelah imam waladhdallin dan membarengi aminnya imam, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi luar biasa. Cuman waladhdallin habisnya kita amin barengan dengan imam, Allah ampuni dosa kita. Di sini ada nasnya, wa inna ma yusannu ba'da faraghil Fatihah. Amin itu dianjurkan dan disunnahkan setelah selesai Fatihah. Lil khabaris sahih, karena ada riwayat hadis sahihnya. Apa itu? Idza qala al-imam, jikalau imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin, kata Nabi. Maka setelah itu ucapkan kata-kata amin. Fa innahu, maka sesungguhnya kata Nabi, man wafaqa qawluhu qaulal malaikah fi zaman wa qila fil ikhlas ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sesungguhnya ketika itu malaikat juga mengucapkan amin. Dan siapa yang membarengi ucapan aminnya malaikat dengan juga mengaminkan pada waktu yang sama, maka Allah ampuni segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa yang pernah dia lakukan sebelum itu. Ay minas saghair, tapi dosa-dosa kecil be. Kalau dosa besar harus taubatan nasuhanian. Subhanallah, di sini ada qil, ada perkataan sebagian ulama mengatakan apa? Bal minal kabair, dosa besar juga Allah ampuni, bukan dosa kecil be. Dengan apa? Mengucap amin berbarengan dengan imam, karena ketika itu malaikat pun mengamini. Dan barang siapa yang membarengi aminnya dengan amin malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa kecil, pendapat pertama. Pendapat kedua, dosa besar pun Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Itu luar biasa jadi. Sebagian salaf soleh mengajarkan kepada kita sebuah amalan. Ketika kita sholat berjamaah, tepatnya setelah imam mengucap waladhdallin, dan sebelum kita mengucapkan amin, di tengah-tengahnya itu kan ada fase saktah tadi. Ada jeda tadi, ada spasi tadi. Baca Rabbighfirli. Habisnya yang amin ke kita semua orang yang ikut berjamaah ketika itu. Apa arti Rabbighfirli? Ya Allah ampuni aku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacalah Rabbighfirli. Amin. Jadi seakan-akan amin yang ada juga dijadikan untuk mengamini doa yang baru saja kita sebut. Pengampunan itu paling mahal. Pengampunan itu paling mahal. Tapi tetap baik kita kalau ditawai, tahu nak dapat pengampunan dosa, aku nak dapat duit 1M kita pilih. Ngapa? 1 miliar aku buat pergi haji. Ya dah. Pergi haji itu ngampuni segala dosa juga, nyosoknya banyak. Pintar pula. Pintar pula. Benar ya omongan itu. Tapi ya memang tetap baik, tidak bisa kita berkelit bahwa dunia biasanya lebih kita utamakan. Pengampunan itu tinggal istighfar baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya banyak yang pelit kadang-kadang ngomong nih. Sedekah tidak banyak yang galak. Ngapo? Sedekah itu datangkan pengampunan dari Allah. Tidak harus sedekah nih ya, minta ampun. Istighfar baik boleh ampunan. Jadi ala kulli hal biasa dunia itu lebih kita utamakan. Padahal yang namanya pengampunan dari Allah itu sangat kita butuhkan. Sebab kalau kita mati nanti, entah besok, entah lusa, entah kapanpun itu, yang pasti itu tidak lama lagi, kalau ada masih satu dosa saja yang belum kita bertobat darinya, itu udah lebih dari cukup untuk dijadikan sebab kita masuk ke dalam jurang api neraka. Dan sakitnya dahsyat kebangetan. Dahsyat masuk neraka tuh Allah yahfadna wa yahfadkum. Ada satu orang laki-laki, ini orang riwayat hidupnya paling bahagia. Semua makhluk atau semua manusia yang ada, yang paling bahagia ini laki-laki ini. Hartonya berlimpah, fisiknya sehat, keluarganya lengkap, anak-anaknya lucu-lucu, baik-baik, istrinya solehah, Masya Allah, tapi tidak punya iman, sayangnya. Jadi dalam riwayat ini adalah orang yang hidupnya paling indah di dunia. Gara-gara modal iman tak ada, akhirnya di akhirat tempatnya di dalam neraka. Ketika celupan pertama dia rasakan,
dicemplungkan ke dalam neraka, 1 kali celup diangkat lagi, Allah bertanya kepadanya, hambaku, apakah engkau masih ingat keindahan yang engkau alami dulu ketika engkau hidup di dunia? Apa katanya? Aku amnesia ya Allah, dak hati yang aku ingat. Tidak ingat kalau aku lupa kalau dengan segala keindahan semasa hidupku. Tidak kati lagi yang bisa aku kenang. Amnesia ya Allah. Kati artinya kalau semua itu, kalau ternyata ujungnya seperti ini. Jadi intinya akhirat lebih penting ketimbang dunia. Tapi dunia penting juga. Dunia itu penting, akhirat lebih penting. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Urusan dunia jangan dilupakan. Tapi akhirat, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Harus kita rakus mengejarnya. Itu perintah Allah. Akhirat harus kita rakusi. Dunia jangan dilupakan. Ngapo? Itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, Rabbighfirli wa liwalidayya, kita baca ketika imam waladhdallin, karena setelah itu semua makmum yang ada beserta imam pun begitu, juga malaikat membarengi akan mengucap kata-kata amin, seakan-akan amin mereka pun dijadikan untuk mengamini doa kita yang barusan. Kata ulama sebagian lebih bagus lagi kalau ditambahi waliwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ngapo? Berkahnya kita boleh doakan wong tua. Apa saja berkahnya? Anak kita pun akan mendoakan kita setelah kita mati. Dan pahala yang berlimpah Allah berikan kepada kita. Dan Allah jadikan kita termasuk daripada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka tempat orang-orang semacam itu di akhirat nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladhdallin. Amin. Setelah amin adalah masa saktah yang keempat. Kalau saktah pertama, kalau spasi yang pertama terdapat di antara takbiratul ihram dan iftitah, yang kedua di antara iftitah dan surah Al-Fatihah, yang ketiga di antara ujung Al-Fatihah dan amin, yang keempat setelah amin dan surah. Waladhdallin. Amin. Jangan langsung aja surah. Walaupun kita sholat dewean, kalau imam dalam sholat berjamaah tidak mungkin, jarang sekali, kecuali kalau imamnya kebelat. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia itu tuh kate insyaallah. Tapi kalau kita sholat dewean, nah sering kadang-kadang cepet-cepetan. Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin menerapkan sunnah secara utuh, secara sempurna, maka di situ pun harus ada jedanya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Jadi saktah keempat itu terletak di antara amin setelah Fatihah dan bacaan surah yang kita baca setelahnya. Kemudian yang kelima terdapat setelah selesai baca surah dan takbir intiqal. Takbir yang kita baca untuk berpindah dari posisi berdiri kepada posisi ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tidak tepat. Itu menentang sunnah. Jadi yang tepat walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, itu baru pas. Jadi 5 saktah atau 5 jeda, 5 spasi yang dianjurkan ketika kita sholat itu ada 5. Kebenaran semuanya ada ketika kita posisi berdiri. Pertama di antara takbiratul ihram dan iftitah, kedua di antara iftitah dan Fatihah, ketiga di ujung Fatihah, di antara ujung Fatihah dan amin, keempat di antara amin dan surah, kelima di antara surah dan takbir perpindahan atau takbir intiqal. Wallahu a'lam. Kemudian setelah sunnah kita mengucapkan amin, kita dianjurkan untuk membaca surah. Surah apa? Bebas. Mau surah panjang, mau surah pendek, tidak jadi masalah. Cuman ingat, bisa jadi kalau imam bacanya kepanjangan, panjangnya panjang nian. Padahal makmum ada di belakang, itu bisa jadi haram. Takwil alal makmumin, itu bisa jadi haram atas seorang imam. Kepanjangan. Kecuali kalau memang surah itu dianjurkan untuk dibaca ketika itu. Kapan? Misal Jumat subuh.
Kalau Jumat subuh kan dianjurkan rakaat pertamanya sajadah, panjangnya selembar setengah. Tidak boleh imam lamu-lamui go sholat tuh kesian makmum, ada yang kebelet, ada yang adu gawe, ada yang ngantuk, ada yang latu susah tegak. Jawabannya apa? Memang benar omongan itu. Hukumnya memang seperti itu. Tapi kalau memang itu posisinya memang ada anjurannya untuk dibaca surah itu ketika itu, maka tidak mengapa, baca be. Kalau memang menanggapkan rakaat pertama alif lam mim sajadah 1 lembar setengah. Habisnya rakaat keduanya baca surah Al-Insan. Kurang lebih 1 lembar lebih dikit. Atau 1 lembar lah, tidak perlu panjang yang kedua nih. Nah, kalau bukan sholat yang semacam itu, tidak ada anjuran untuk dipanjangkan dengan surah tertentu, maka tidak boleh kepanjangan. Jangan sampai maco Yasin lagi sholat Isya. Ada. Kalau nak Yasin benian cuman habisnya langsung ruku, tidak apa-apa. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin nian dia baca. 1 ayat cuman. Tidak apa-apa, tidak jadi haram, tapi makruh. Ngapo? Kurang dari 3 ayat. Iya, karena sunnahnya itu baca ayat setelah Fatihah itu minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat. Kalau mau lebih, yo, benar, inna a'tainakal kautsar. Minimal 3 ayat. Al-Ikhlas juga 3 ayat. Kalau mau lebih afdol lagi, jangan sekedar 3 ayat saja, tapi surah yang utuh kita baca, itu lebih afdol lagi. Jadi boleh kita pilih setelah kita itu selesai Al-Fatihah, boleh pilih surah panjang boleh, 3 ayatnya. Alif lam mim misal, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Jadilah cukup. Ngapo? 3 ayat sudah dibaca. Tapi kalau mau lebih afdol lagi, jangan sekedar ambil 3 ayat dari Al-Quran. Kalau bisa, pilih 3 ayat yang mana utuh satu surah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kate ayat Al-Quran atau surah Al-Quran kurang dari 3 ayat itu tidak kate. Yang paling pendek 3 ayat isinya. Apa itu? Al-Kautsar itu. Ada 3 ayat lagi tapi sedikit panjang. Atau maaf, sedikit lebih panjang dari Al-Kautsar. Apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu paling afdalnya seperti itu. Walaupun terdapat khilaf juga di antara ulama. Intinya apa? Jangan kurang dari 3 ayat. Mau surah sempurna atau tidak bebas. Tapi kalau mau lebih afdal lagi, maka carilah 1 surah lengkap utuh. Itu dia. Kalau kurang dari 3 ayat tadi, itu ada makruhnya hukumnya. Makanya jangan kurang dari 3. Carilah 3 ayat, ngurut. Nah, jadi itu yang pertama ya. Baca surah setelah Fatihah itu sunnah. Surah apa? Bebas. Jangan kurang dari 3 ayat. Kalau mau lebih afdal, carilah 3 ayat atau lebih dari 3 ayat yang utuh satu surah kita baca galau dalam rakaat tersebut. Kemudian ada 2 perkara yang perlu kita ingatkan untuk kita terapkan di dalam sholat ketika membaca surah ini. Apa? 2 aturan. Yang pertama, surah rakaat pertama dan rakaat kedua itu urutannya pas. Jangan terbalik. Jadi tinggal kita perhatikan, kalau kita rakaat pertama itu bacanya wadduha, berarti rakaat kedua jangan baca abasa wa tawalla. Jangan baca sabbihisma rabbikal a'la. Ngapa mundur ke belakang berarti kita tuh ngajinya? Halaman berapa? Mundur ke belakang halamannya. Tidak ngurut. Nah, itu makruh. Jadi supaya tidak makruh dan kesunahannya kita kerjakan dengan cara yang baik, aturan pertamanya apa? Rakaat pertama dengan rakaat kedua itu urutannya pas harus. Jadi kalau kita baca rakaat pertama ad-duha, berarti rakaat kedua tidak harus alam nasyrah. Boleh alam nasyrah boleh, tapi tidak harus.
Intinya surah rakaat kedua itu setelah ad-duha urutannya. Boleh An-Nas, boleh Al-Ikhlas, boleh At-Takatsur, boleh Al-Kafirun dan lain sebagainya. Jadi aturan pertama apa? Surah pada rakaat kedua harus setelah surah rakaat yang pertama urutannya di dalam Al-Qur'an. Yang kedua sebaiknya bacaan ayat atau surah pada rakaat kedua itu lebih ringkas daripada rakaat pertama. Carilah surah yang lebih pendek. Makanya biasanya orang kalau ngimam maghrib rakaat pertamanya apa baca? Al-Kafirun. Keduanya Al-Ikhlas. Ngapa? Kurang lebih Al-Ikhlas itu separuh dari Al-Kafirun. Kurang lebih. Itu paling afdol sudah. Kalau sama tidak apa-apa, tapi sunnahnya tidak dikerjakan. Jadi sunnahnya seperti apa? Ukuran surah pada rakaat kedua itu separuh lebih pendek ketimbang rakaat pertama. Jadi kalau contoh kita baca ayat pertama surah Al-Hakumut Takatsur, rakaat kedua boleh kita baca wal asr, lebih pendek. Kalau lebih panjang kebalik itu malahan. Kalau sama baik sudah mukhalafah sunnah, sudah menentang sunnah, apalagi kalau rakaat keduanya lebih panjang. Kata ulama, rakaat pertama itu biasanya masih utuh tenaga kita tuh untuk sholat tuh masih baru masuk, semangatnya masih kencang. Kalau rakaat kedua sudah beda dengan rakaat pertama, jadi agak sedikit diringkaskan. Nah, jadi dua aturan tadi insya Allah kita terapkan selalu. Nah, payah kalau wong di rakaat pertama sudah baca Al-Ikhlas. Rakaat pertama ikhlas, Al-Ikhlas baca. Ikhlasnya sholatnya. Rakaat pertama langsung Al-Ikhlas. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngapo payah rakaat pertama sudah Al-Ikhlas tuh. Susah nak nyari surah yang terletak setelahnya yang lebih pendek darinya. Ada kati. Habis Al-Ikhlas itu 2 surah ada ya cuman. Apa? Al-Falaq sama An-Nas. Lebih panjang enggak lo? Jadi kalau rakaat pertama sudah mulai Al-Ikhlas itu repot. Ngapa? Nak nerapkan 2 aturan tadi repot. Kalau kita ngembek ngurut berarti ngembek yang ke depan dulu lah. Kalau nak ngembek yang lebih panjang berarti mundur ke belakang. Jadi payah nak maju salah, mundur salah. Kalau maju lebih panjang surahnya. Kalau mundur tidak sesuai aturan mundur tuh ke belakang tuh. Jadi cak mana nyiasatinya? Jangan berhenti di surah itu. Lanjut Al-Falaq. Cak itu. Jadi ulama menerangkan di sini ada. Setelahnya lanjutkan Al-Falaq. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai akhir. Rakaat kedua An-Nas tinggal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi itu dia insyaallah kita pahami bersama tata cara penerapan bacaan surah setelah setelah bacaan Al-Fatihah. Surah ini dianjurkan di rakaat pertama sama kedua saja. Ketiga sama keempat tidak, apalagi salat subuh beda. Salat subuh rakaat cuman. Jadi hanya dianjurkan pada rakaat pertama sama kedua saja. Ketiga sama keempat tidak. Ketika sholat itu adalah sholat jahar, berarti subuh, maghrib, isya. Kita sebagai makmum tidak usah baca surah habis Fatihah. Dengarkan saja bacaan imam, itu lebih afdol buat kita. Ngapa? Karena kita ini menjadikan imam itu dengan bacaan yang lantang agar bisa kita dengarkan, dan insya Allah pahalanya lebih besar daripada kita maco. Memang karena itu anjuran sunnahnya seperti itu. Jadi jangan kita nak ngaso wugi, wugi tidak maco. Imam maco lah ada apa-apa. Aku maco pelan tidak ngaco dia. Tetap tidak. Anjurannya kita disuruh untuk mendengar. Tentu pahalanya lebih besar kita diam dan mendengarkan bacaan imam ketimbang kita ikut baca ayat juga. Jadi kan ketika imam Fatihah kita dengar aturan kita makmum tuh, kalau aturan yang paling rapinya ketika imam Fatihah kita dengarkan Fatihahnya. Waladhdallin amin. Baca amin. Imam kan tidak ada langsung baca surah.
Berhenti dulu itu maco. Dan dianjurkan memang imam ketika berhenti dengan saktah ketika itu bukan sekedar saktahnya sebentar, bukan jedanya yang penting adode tidak, tapi berilah ruang atau berilah waktu yang ketika itu makmum-makmum yang ada sempat membaca Fatihah. Sehingga ketika beliau si imam memulai bacaan surah, semua makmum yang ada Fatihahnya udah selesai. Sehingga bisa khusyuk dengar dari awal bacaan surah imam sampai akhir. Makanya habis waladhdallin amin, imam tuh berhentinya agak lama dikit biasanya memang. Dia ngenjuk masa yang cukup untuk si makmum-makmum yang ada untuk membacakan surah Al-Fatihah yang wajib mereka baca. Itu dia. Habis Fatihah kita selesai, imam lanjut surah. Dengar kelak. Kita tidak baca, tidak baca. Dengarkan saja. Pahalanya bahkan lebih ketimbang kita baca. Itu kalau sholat jahar. Kalau sholatnya bukan sholat jahar, sir, baik itu sholat zuhur atau asar atau lain sebagainya. Contoh lagi apa? Sholat kusuf. Sholat kusuf. Iya kan? Sholat kusuf. Kemarin ada kusufnya Ramadan ya? Kekabaran enggak? Ada kusuf. Gerhana. Ada gerhana ketika Ramadan itu. Nah ketika itu kita kan dianjurkan sholat sunnah kusuf. Kerjakan berjamaah tapi pakai sir. Siang bolong soalnya. Jangan dijahar imamnya. Nah ketika itu juga termasuk kita makmum juga dianjurkan untuk membaca surah ketika itu. Nah, jadi setiap sholat yang sir, imam tidak mengangkat suara, maka ketika itu kita makmum dari awal takbiratul ihram langsung baca Fatihah, habis waladhdallin amin langsung baca surah. Dianjurkan jadi intinya. Jadi makmum tidak dianjurkan baca surah kalau sholatnya jahar. Kalau sholatnya sir, bukan sholat jahar, makmum juga dianjurkan untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Itu dia. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada malam ini bisa kita mengerti bersama secara sempurna dan bisa berguna untuk kita semua dalam menjalani ibadah kita sehari-hari, sehingga ibadah kita benar-benar berkualitas sampai nian ke Allah. Rugi kalau kita ibadah capek-capek tapi ternyata di akhirat catatan amalnya kosong. Karena biar amal ibadah kita itu diterima, syarat pertamanya ilmu. Dengan ilmu tata caranya betul. Syarat keduanya apa? Kalau sholat khusyuk. Fa innama yataqabbalallahu minas salati biqadril hudur. Kalau khusyuk kita cuma 10%, sholat kita cuma 10% pahalanya. Kalau sholat kita khusyuknya 50%, pahala sholat kita separuh cuman. Nah, jadi syarat pertama ilmu. Syarat kedua khusyuk. Syarat ketiga ikhlas karena Allah, tidak mengharap pujian makhluk. Karena itu malah bisa mendatangkan dosa, bukan malah pahala. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan izin dan restu kepada kita semua untuk bisa berkumpul lagi dalam kajian-kajian berikutnya, sehingga pahala kita nambah terus insyaallah. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada salah-salah dalam penyampaian, dalam tutur kata, kurang enak di telinga, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada anda sekalian saya mohon maaf. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Setelah ini seperti biasa ada pertanyaan. Mudah-mudahan atau kita harap pertanyaan tidak keluar dari apa yang kita bahas di malam ini. Wallahu a'lam. Silahkan Pak Aziz. Pak Aziz, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya tentang seputar masalah salat itu. Tapi sebelum itu Ustaz, saya mendahului mengenai masalah doa kita. Bukan ujung muncul dia, bukan. Rata-rata dan imam itu sudah dia bukan takbir langsung. Oke, tidak baca doa kita. Nah ini, nah kan dalam hadis sahih tadi dinyatakan tidaklah sempurna kalau dia tidak baca kita mana ini kira-kira itu. Yang kami bagi makmumnya mengerti baca itu tetap baca. Imam yang kami apalagi tarawih itu tadi lewat itu tidak baca sama sekali. Kemudian yang kedua, ini belum sampai ke sana mungkin Ustaz. Ini masih
sore juga merupakan sunnah mengenai masalah kunut. Lalu kalau sebenarnya kan nanti ini kira-kira hukum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, beliau curhat sama beliau. Tidak bertanya, pengen tahu. Terima kasih pertanyaan Pak Aziz. Jadi intinya, kalau ternyata suatu saat kita jadi makmum, imamnya kita tahu persis tidak baca iftitah. Dari mengetahui habis Allahu Akbar langsung bismillah. Tidak mungkin baca iftitah. Tindakan kita apa? Lanjut ke ya sholatnya. Kita baca yang penting. Kita baca dulu. Imam dah baca, dah apa? Kita tetap baca. Sah tak sholatnya? Hukumnya masih sah. Kenapa? Karena iftitah hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi itu yang namanya sunnah dalam sholat itu kita masing-masing lah taruh peran, masing-masing bawa dirinya lewek kalau sunnah. Tapi kalau sudah urusan wajib, imam tinggalkan rukun kacau itu, tidak wawel lagi. Kalau udah urusan wajib itu tegur imamnya itu, ingatkan. Dan sholat kita ketika itu jangan ngikut beliau, mufaraqah langsung misahkan diri seperti itu ya. Jadi kalau memang urusannya itu urusan wajib, Fatihahnya salah, contoh itu contoh. Atau intinya ada perbuatan yang sebenarnya membuat sholat si imam tadi batal. Garuk-garuk tadi sholat kebanyakan lebih atau 3 kali atau lebih dari 3 kali. Intinya sampai 3 minimal berurutan batal sholatnya. Jangan kita terus ikut, niatlah mufaraqah sholat sendirian. Niat beda lagi. Aku bisa sendiri dari imam sholat sendirian sekarang. Lanjut. Nah, kalau urusannya wajib yang ditinggalkan atau hal yang tidak boleh dilakukan, kalau dikerjakan bisa batal sholat si imam, ya kerjakan. Itu baru tidak boleh kita wajib urus itu. Selamatkan sholatnya kita, bisa. Habis itu keluar imamnya, Pak mohon maaf, bukan nak menggurui, biar kita sama-sama nyaman dalam sholatnya. Jangan garuk-garuk banyak-banyak, dikit-dikit tidak apa-apa. Jangan sampai 2 kali gerakan berurutan, 3 kali gerakan berurutan. Tapi intinya kalau iftitah tadi tidak apa-apa, imam tidak iftitah, tapi usahakan kita tetap membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Aziz tadi bilang masalah kunut. Atau beliau tadi bahasanya orang seberangnya. Bagus bahasa beliau, orang seberang. Tetangga kita, sesama tetangga harus tetap rukun dan walaupun ada perbedaan pendapat. Tidak boleh ada yang namanya perselisihan yang berarti dalam kehidupan kita. Jadi intinya kunut itu hukumnya sunnah. Setiap sunnah itu terserah orang itu mau mengerjakan atau meninggalkan, tidak jadi masalah. Yang salah itu apa? Lihat orang baca kunut, dia nyalakan, itu salah. Atau kita lihat mereka tidak menerapkan kunut, kita salahkan, salah juga kita. Itulah yang bikin kadang-kadang ada bersih-bersih. Gara-gara ilmunya aktif, lah tahu itu gawe sunnah, ditinggalkan, tidak apa-apa, terserah. Mengerjakan, bukan bid'ah, sunnah malah boleh pahala, disalahkan. Nah itu yang salah itu di situ. Nah, yang menyalahkan itu yang salah. Jadi kalau ada orang tidak kunut, tidak apa-apa. Maka kunut itu sunnah. Tapi kalau mereka meninggalkan dengan alasan mengatakan itu tuh haram, bid'ah itu. Dan ketika kita menerapkan, mereka nyalahin kita, dia yang salah. Jadi intinya apa? Kalau ada orang tidak baca kunut ketika subuh, tidak apa-apa. Dan kalau ada orang melakukan kunut ketika sholat, kemudian disalah-salahkan, yang nyalahkan itu yang salah. Iya, dikatakan bid'ah, luar biasa. Zaman sekarang juga, maaf, banyak orang belajar dari internet. Banyaknya. Di lingkungan tempat kita tinggal di sana ada orang-orang yang memang kadang-kadang juga ngobrol dengan mereka. Ternyata banyak ilmu yang mereka dapat dari YouTube. Itu tidak pernah di YouTube itu pakai imam. Tidak pernah di YouTube itu belajar
belajar di sana atau di sini dengan guru yang betul-betul. Intinya kok belajar agama dan jangan dari YouTube. Jangan. Kecuali kalau kita tahu betul ada ulama yang memang ilmunya benar, belajar dari guru-guru yang hebat, ajarannya tepat, betul, tidak lenceng, tidak kasing-kasing, tidak cuma modal pakai ngomong. Nah, dengarlah Ustaz Abdul Somad, dengarkan dia. Artinya tidak usah belajar di YouTube, tidak apa-apa kalau Ustaz Somad. Buya Yahya, tidak apa-apa dengarkan. Itu ulama yang sudah sertifikasi. Tapi sertifikat ini bukan sertifikat dunia, sertifikat akhirat itu. Sudah intinya diakui oleh segala kalangan ulama yang memang punya ilmu. Beliau itu orang alim. Ilmunya itu ada nggak apa. Tapi kalau selain mereka, pastinya dulu, bukan jangan dia itu jangan, bukan juga ditongak-tongak semua selain mereka itu salah, bukan. Takut tuh kalian salah orang gitu, ngambil ilmu gitu, tiba-tiba habis belajar dari YouTube, tahu-tahu nanda lagi kalau tahlil, nanda lagi ziarah kubur, kasihan waktu mau kita di sana belum ini. Kapan kita datang ngirim doa. Jadi ala kulli hal, ada orang-orang bilang apa dia? Kunut tuh. Sahabat lagi tidak tahu ada doa kunut. Ada kunut itu. Kalau kunut itu kan, sahabat lain tidak tahu ada yang menuju kunut itu sebagian. Bingung kita mengomongan beliau. Sahabat tidak tahu dengan doa kunut. Dari mana beliau dapat itu? Ternyata kita tulis itu oleh itu betul-betul tahu. Jadi jangan belajar dari YouTube, belajar dari kitab. Nah, dari kutub bukan dari YouTube. Kutub itu jangan dari kitab. Belajar dari kutub, betul. Bukan kutub utara ya. Belajar dari kutub artinya kitab-kitab yang memang sahih. Jangan dari YouTube. Kecuali kalau memang ada ulama-ulama yang sudah diakui oleh semua ulama, beliau itu orang yang masya Allah ilmu. Jadi intinya apa? Kunut hukumnya sunnah. Tinggalkan tidak batal sholat itu. Dikerjakan boleh pahala, bukan malah salah. Wallahu a'lam. Syukran katsiran. Terima kasih Pak Aziz.